Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hilmi Muhammad Basalim dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1181060771. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester komunikasi persuasif dan praktik negosiasi. Yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan apa perbedaannya persuasif dengan propaganda. Nah, yang pertama itu teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakini pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Tindakan tertentu itu adalah propaganda yang merupakan teks yang isinya berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Lalu tujuan dari teks informasi itu adalah untuk mempengaruhi agar secara sadar melakukan sesuatu. Lalu yang nomor 2 adalah jelaskan masing-masing langkah dari penerapan dan model persuasi probabililogical model, yaitu jawabannya pesan persuasi yang datang akan dikontrofleksikan terlebih dahulu dengan hal menjadi kepercayaan dan keyakinan, yaitu ada 3. Keyakinan individu terhadap satu objek akan lebih kuat ditanya kedua kalinya mengenai objek yang sama. Yang kedua ada sikap individu ditentukan oleh keyakinan atau belief yang sudah dimilikinya. Yang ketiga ada keyakinan melekat kuat dan sulit diubah. Lalu yang pertanyaan ketiga adalah berikan contoh kasus implementasi persuasif model door in the face terjadi, yaitu door in the face atau DITF dimulai permintaan besar dan turunnya menjadi permintaan sederhana yang tepat. Contohnya dialog tak jarang jika dengar atau bahkan kita alami di toko kopi yang sering kita datangi. Akhirnya di penjaga kasir ini berhasil menunjukkan kita membeli sesuatu yang sebetulnya kita tidak terlalu menginginkannya. Itu salah satu contoh door in the face. Berikutnya pertanyaan nomor 4 yaitu apa perbedaannya pemrosesan pesan menggunakan jalur sentral dan perihal pada mode elaborator like Hood model, yaitu teori kemungkinan elaborasi menjelaskan bahwa keputusan dibuat bergantung pada jalur yang ditempuh dalam proses sebuah pesan. Efek persuasi sangat tergantung pada sesuatu yang diproses atau dipikirkan persuade, sementara yang dipikirkan persuade tergantung pada motivasi, kesempatan, dan kemampuan mengelola pesan persuasi. Sikap dapat dibentuk secara permanen atau temporer, tergantung pada jalur pengelolaan pesan, yaitu jalur sentral dan jalur periferal atau peripheral route. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses pesan persuasi dengan cara yang berbeda. Pada situasi ini menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati, dan dengan pemikiran kritis. Namun pada situasi ini seorang menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut. Kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam tergantung pada cara seseorang memproses pesan.
memiliki dari elaboration likelihood teori atau elaboration likelihood model yang dikembangkan oleh ahli psikolog asal psikolog sosial yaitu Richard Petty dan John Cacioppo adalah suatu teori persuasi karena teori ini mencoba memprediksi kapan serta bagaimana individu akan dan tidak akan terbujuk oleh pesan. Lalu mungkin sekian dari jawaban saya yang sudah saya lampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.